abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh rahimahullah. Puji dan syukur kembali kita Allah Ta'ala dengan kita jaga keistiqomahan senantiasa selalu istiqomah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berupada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik, kalau tidak diam. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimahullah. Nikmat berbicara ini adalah nikmat yang amat sangat luar biasa. Kalau kita ganti nikmat berbicara ini dengan satu buah rumah, Bapak Ibu, dibisukan kita, dikasih kita sebuah rumah yang besar, megah, mungkin kita tidak akan mau. Makanya Bapak Ibu, nikmat berbicara itu luar biasa besarnya, tidak mampu kita ukur dengan materi, tidak mampu kita ukur dengan uang, dengan harta. Tapi kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Lisan orang yang beriman itu Bapak Ibu jarang sekali mencela. Lisan orang beriman itu akan selalu terjaga. Kenapa? Karena imannya. Kalau seseorang imannya sudah betul di sisi Allah, Bapak Ibu, maka yang dia ucapkan yang baik-baik saja, yang mengundang pahala, yang meningkatkan kualitas imannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimahullah, kalau orang beriman itu dia akan berbicara, akan menambah keimanan, bukan menambah dosa. Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimahullah, coba kita perhatikan sudah sejauh mana kita mengkondisikan pembicaraan kita, atau sudah sejauh mana kita memperhatikan ucapan-ucapan kita selama ini. Kadang-kala Bapak Ibu asik kita berbicara, tahu-tahunya kita selipkan pembicaraan yang mengundang dosa di situ. Maka pada saat itu Bapak Ibu, kadar iman kita telah turun. Bapak Ibu ada jemaah salat subuh rahimahullah, dan efek dari pembicaraan itu amat sangat luar biasa efeknya. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, pernahkah Rasulullah SAW marah? Kalau kita lihat dalam sejarah, jarang sekali Rasulullah SAW marah, jarang sekali. Makanya Bapak Ibu, orang-orang beriman itu kalau dia marah, itu marahnya meningkatkan iman. Berbeda orang yang tidak beriman marah, Bapak Ibu. Contoh, seorang beriman itu akan mengingatkan saudaranya ketika saudaranya lalai. Jadi kelalaian itu diingatkannya oleh saudara yang beriman supaya kawannya itu jangan lalai. Dari apa? Dari perintah Allah. Seorang ibu contohnya, dia marah kepada anaknya. Kenapa dia marah? Ternyata anaknya ini meninggalkan sholat.
Ini membuktikan Bapak Ibu dan jemaah salat subuh rahimahullah bahwasannya lisan orang yang beriman itu membuktikan akan meningkatkan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu dan jemaah salat subuh rahimahullah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Beriman dan hari akhir. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu Bapak Ibu berkata yang baik-baik itu. Kalau dia marah-marahnya mendatangkan keimanan. Adakah orang beriman mencela? Orang beriman itu ada juga yang mencela Bapak Ibu. Tapi celaannya yang menambah keimanan kita, bukan mencela keburukan, bukan mencela mendatangkan dosa Bapak Ibu. Lihat dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana tentang kondisinya Firaun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Dalam Quran disebutkan Bapak Ibu, bagaimana Abrahah dihancurkan oleh Allah seperti daun dimakan ulat. Itu diceritakan. Jadi orang-orang yang beriman itu ketika dia mengungkapkan sesuatu menambah keimanan. Cobalah Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimahullah, perhatikanlah pembicaraan kita. Jangan sampai nanti Bapak Ibu pembicaraan kita ini itulah yang menyebabkan kita besok mengantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, apapun yang kita ucapkan sejak mulai dari bangun pagi tadi Bapak Ibu sampai kita tidur kembali nanti akan kita pertanggungjawabkan semuanya. Kiri kanan standby malaikat itu telah mencatat perbuatan-perbuatan kita. Tidak akan pernah lupa malaikat itu mencatatnya. Semuanya nanti dalam Quran disebutkan akan dikalungkan kepada leher kita, akan dibacakan semua perbuatan-perbuatan kita. Maka dari itu kami mengajak diri kami sendiri Bapak Ibu, berhati-hatilah kita melalui pembicaraan ini. Berbicaralah yang baik-baik sehingga pembicaraan kita tersebut mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz atas ceramahnya Pak Ustaz ya. Ya Bang. Bang saling tadi. Aduh mana. Habis. Allah. Oh Bang, Allah. Salam adik kau.